Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membincangkan soal semua manusia itu kan mempunyai keinginan dan tujuan. Nah, bagaimana kita untuk dapat mencapai tujuan atau keinginan kita? Ini yang disebut goyah, tujuan dari sebuah keinginan itu kita bisa menggunakan, kita sebagai orang Nahdiyin bisa dengan cara tawasul, wasilah agar tujuan kita tercapai. Nah, ini saya teringat ada kisah tiga orang. Ada 3 orang yang berada di hutan. Ketika itu hujan turun, 3 orang ini masuk ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, tiba-tiba ada batu besar yang runtuh sehingga menutupi gua tersebut. Setelah itu mereka berjam-jam tidak bisa keluar dan tidak bisa mencari pertolongan, tidak ada orang yang lewat dan yang lain sebagainya. Terus akhirnya ada yang berinisiatif, coba kita tawasul dengan amal soleh kita. Terus orang pertama bercerita, saya dulu adalah seorang anak yang suka memberikan minum kepada kedua orang tua saya. Nah, sehingga waktu saya bepergian jauh dan ketika itu saya pulang larut sampai rumah, sampai malam, kedua orang tua saya tertidur, sedangkan belum minum susu yang biasa saya memerah dari sapi. Terus akhirnya saya mau membangunkan, saya tidak sanggup. Terus sehingga saya tidur di depan rumah menunggu orang tua saya terbangun. Kalau memang itu menjadi amal baik saya, ya Allah tolong bukakanlah batu ini yang berada di gua ini. Nah, seketika itu batu bergeser sedikit demi sedikit. Tapi mau keluar masih belum bisa. 3 orang ini mau keluar belum bisa. Terus orang yang kedua bercerita, saya ini pernah mencintai anak dari paman saya, perempuan, anak dari paman saya ini cantik. Terus suatu ketika saya saking kebawanya sama hawa nafsu, saya ingin melakukan perbuatan zina. Tapi selalu ditolak sama anak paman saya ini, ditolak terus. Setelah itu dia berada dalam keadaan yang kurang bagus. Artinya dia sedang ekonominya lemah dan dia meminjam uang kepada saya, kata orang yang kedua tadi. Dia meminjam uang kepada saya dengan syarat, oke, saya kasih uang, tapi dengan syarat nanti malam harus ngadeni saya gitu. Terus ketika itu malam datang, terus si wanita mengatakan, apa kamu tidak takut sama Allah? Terus sehingga orang itu tidak jadi mengurungkan niatnya dan dia pulang menangis. Dan dia berdoa, ya Allah, seandainya ini adalah amal baik saya, tolong bukakanlah pintu gua ini yang tertutup oleh batu tadi. Akhirnya membuka sedikit. Tapi ketiga orang tadi belum sanggup untuk keluar masih belum bisa karena cuma membuka sedikit. Yang ketiga adalah seorang juragan. Seorang juragan, dia memberikan bayaran kepada anak buahnya, tapi ada satu anak buah yang tidak datang. Yang tidak datang langsung pulang entah kemana. Setelah itu bertahun-tahun tidak datang dan tidak kembali lagi ke situ. Sama si juragan ini tadi uangnya dibelikan kambing, dibelikan sapi. Terus sapinya beranak pinak, kambingnya beranak pinak. Setelah bertahun-tahun orang itu datang dan menagih bayarannya tadi kepada si juragan. Mana juragan? Bayaran saya. Si juragan itu menjawab, ini semua, lembu ini dan kambing ini semua milikmu. Terus akhirnya sama orang, jangan menghina saya, kok malah dihina. Terus akhirnya si juragan tadi ngomong, enggak, ini memang punyamu. Dulu uangmu saya belikan untuk ini, sehingga ini untukmu. Terus itu diambil semua. Orang yang ketiga ini bercerita seperti itu, si juragan tadi. Terus dia berdoa, ya Allah, seandainya ini adalah amal baik saya, tolong bukakanlah ini. Akhirnya dibuka. Nah, itu jadi dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmahnya bahwa boleh kita bertawasul untuk mencapai sebuah tujuan untuk kebaikan. Nah, sehingga itu terbuka dan ketiga orang itu bisa keluar. Nah, itu kita mempercayai bahwa tawasul itu dapat dan bisa dan boleh dilaksanakan.
karena memang itu juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tawasul itu adalah jalan untuk menuju goyah itu tujuan akhirnya. Itu boleh. Jadi bisa bertawasul dengan amal soleh, bisa bertawasul dengan Asmaul Husna, bisa tawasul dengan orang soleh, itu semua bisa. Seperti dulu ada Sayyidina Al-Ala itu mengejar musuh. Setelah musuhnya dikejar sampai ke pantai, ternyata musuh-musuh itu naik ke kapal dan pergi jauh. Terus Sayyidina Al-Ala berdoa menggunakan Asmaul Husna. Setelah berdoa menggunakan Asmaul Husna, kuda yang dinaiki Sayyidina Al-Ala itu loncat ke pantai dan lari di atas air itu. Terus ini rombongannya itu yang mengejar musuh itu juga ikut naik ke situ dan ngupeng kapal tersebut, dan kapal tersebut bisa kembali. Jadi kita diperbolehkan untuk tawasul.